Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kita hampir memasuki 10 akhir pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, karena di waktu-waktu itu kaum muslimin yang sedang berpuasa sedang berada pada keindahan hari-hari di mana mereka menunggu cahaya Lailatul Qadar akan menghampiri mereka. Walaupun selain itu kita harus bersedih karena sebentar lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Malam Lailatul Qadar, malam Qadar senantiasa menjadi tumpuan harapan setiap muslim. Harapan apa saja? Banyak harapan-harapan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Harapan untuk mempertahankan pahala. Harapan untuk memperoleh pahala. Dan juga harapan untuk bisa bermesraan khusus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin harapan-harapan yang lebih sederhana tentang rezeki, dunia, kekayaan, kesuksesan hidup, jodoh, bahkan terbayarnya hutang, dan apapun. Sehingga Lailatul Qadar kemudian merangsang rasa penasaran abadi. Dan sekaligus ia sangat misterius. Sangat jarang terdengar bahwa seorang di antara kita melaporkan ke saudara-saudaranya bahwa ia telah dimurahi Allah mendapatkan hikmah Lailatul Qadar. Mungkin di antara kita ada yang pernah merasa begitu, tapi tidak pernah yakin kadang-kadang kalau itu betul-betul Lailatul Qadar. Memang formula tentang Lailatul Qadar itu tidak nampak jelas. Apalagi ketika kita berpikir bahwa formula yang dimaksudkan itu adalah berdasarkan bentuk-bentuk fisik atau sosial sebagaimana mereka pahami itu sehari-hari. Namun di tengah misteri dan kekaburan paham kita tentang apa itu Lailatul Qadar, kita tetap saja harus menyongsongnya, menghayatinya, membayangkannya dan merindukannya. Guru saya almarhum Ki Haji Abdul Hamid Ahmad Mahfud, pengasuh pondok pesantren Nafal Ulum Bata-Bata, pernah berkata, ketika malam Lailatul Qadar, maka di bumi ini sore harinya sudah penuh sesak dengan para malaikat. Saking dari sesaknya para malaikat yang turun ke bumi, maka manusia walaupun tanpa mereka merasa, sebetulnya mereka pada waktu itu, pada waktu malam Lailatul Qadar, mereka biasa ketika berjalan saling bergesekan dengan para malaikat. Itu beliau pernah berkata seperti itu. Insyaallah karena mungkin beliau pernah melewati dan mengalami sendiri dan menyaksikan sendiri malam Lailatul Qadar. Dan sekarang yang sepenuhnya harus kita urus adalah receiver spiritual kita sendiri untuk mungkin menerima Lailatul Qadar. Kesiapan diri kita, kebersihan jiwa kita, kejernihan ruh kita, kelembutan hati kita, keadilan pikiran kita, kepenuhan iman kita, totalitas iman dan kepasrahan kita. Itulah yang harus kita maksimalkan. Kalau lampu kita tidak bersumbu dan tidak berminyak, maka jangan pernah kita membayangkan api. Kalau gelas kita retak, jangan bermimpi kita menuangkan minuman ke dalam gelas itu. Kalau mental kita rapuh, jangan rindukan rasukan tenaga dalam. Kalau kaca jiwa kita masih kumuh oleh kotoran-kotoran dunia, jangan minta cahaya akan memancar dengan jernih di atas kita. Jadi dengan puasa, bertapalah kita dengan puasa itu. Bersunyilah kita dengan iktikaf kita di bulan Ramadan. Mengendaplah dengan lapar dan haus kita.
membeninglah kita dengan rukuk dan sujud kita. Kemudian puasa itu akan mengantarkan kita menjauh dari kefanaan dunia dan mendekat ke dalam alam spiritualitas. Dan semoga dengan itu lebih mudah kita untuk menyongsong malam Lailatul Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.